Luar biasa apa yang disampaikan ya, membahas teori pendidikan klasik ya, kemudian dibungkam dengan pengalaman yang dihadapi di sekolah, juga dengan pengalaman ketika sebagai murid juga ya. Saya kira itu merupakan sesuatu yang luar biasa karena sudah membandingkan sesuai dengan pengalaman. Tadi ditarik kesimpulan menurut pendapat Ibu Anu tadi ya, Ibu Hikmah, bahwa ini lebih dekat dengan konvergensi ya, gabungan konvergensi, artinya sudah ada potensi, tinggal ditebalkan seperti itu ya. Jadi saya kira memang menurut analisa Ibu Hikmah seperti itu, dan memang saya kira itu benar ya. Kemudian kita harus membedakan karakter dengan minat bakat. Kalau minat bakat itu hubungannya dengan satu keterampilan ya, pengetahuan dan keterampilan. Namun kalau karakter ini memang juga karakter nanti ada pembahasan khususnya, Bapak Ibu. Bagaimana menanamkan karakter anak-anak bukan karena hukuman dan sanksi. Bagaimana menanamkan karakter bukan karena dipaksa. Ya, karena mungkin ada yang mengatakan karakter itu disiplin. Orang yang pendisiplinan di sekolah dengan hukuman itu membuat anak-anak bisa menjadi orang baik nantinya. Itu Anda bisa pengalaman Bapak Ibu sendiri, apakah ketika anak-anak itu yang selalu dididik dengan keras ya, dipaksakan, apakah nanti menghasilkan anak-anak yang bagus? Nanti ya, itu artinya tanda tanya ya. Apakah anak dari yang memiliki latar belakang keras didikannya juga menghasilkan anak-anak nanti yang berkarakter dengan baik? Itu artinya tanda tanya. Itu artinya nanti bahwa di dalam nanti pendidikan ini ada juga yang disebut dengan segitiga restitusi. Ibu bapak nanti akan belajar itu restitusi, kemudian bagaimana penanaman kesadaran. Bukan karena bukan dia rajin karena dihukum, bukan dia rajin karena dapat hadiah. Itu nanti akan kita pelajari. Sudah benar tidak itu yang akan kita lakukan, yang telah kita lakukan, bahwa menggunakan hukuman dan ganjaran. Itu kita nanti akan pelajari itu. Ternyata karakter itu bisa ditanamkan dengan melalui penanaman kesadaran. Ya. Itu yang membuat kesadaran itulah yang susah. Bagaimana membuat kesadaran internal ya. Kesadaran internal dia itu yang membuat dia akan berubah. Seperti itu. Jadi luar biasa, walaupun hari ini kan belum kita bahas itu ya. Belum kita bahas, tapi tidak apa-apa karena ini filosofi secara umum. Jadi mengenai tadi karakter, mengenai pengaruh zaman ya. Anak yang berasal dari pinggir pantai, hidup di pinggir pantai dengan hidup di pegunungan, itu terjadi perbedaan kodratnya kan akibat dari kodrat alam ya. Di kota dengan di desa juga terjadi perbedaan ya. Begitu pula dengan perkembangan kodrat zaman itu tadi. Jadi itu tadi hubungannya dengan di kota, dengan mungkin di kota dilihat dari perkembangan zaman mungkin lebih lebih cepat dibandingkan dengan di desa. Tentu juga nanti akan menghasilkan perkembangan yang berbeda. Ya. Begitu pula di dalam filosofi ini, bagaimana menghargai anak itu tidak boleh ada penyeragaman. Ibaratnya kita mau mengadakan lomba, ada rusa, ada kura-kura, ada bebek, tapi kita indikatornya hanya bisa lari cepat. Padahal ini tadi binatang ini memiliki potensi yang berbeda. Mungkin ada yang jago kalau lari, makanya tidak boleh diseragamkan. Kalau lari mungkin rusa ya, tapi kalau terbang mungkin, atau memanjat, kalau memanjat mungkin kalau ada kera di situ, monyet
dibandingkan dengan yang lain, pasti maunya yang juara karena memanjat. Jadi makanya nanti guru penggerak itu kalau diminta nanti buktinya, aksinya, diminta nanti hasil asesmen, ya kan di PEREN itu terbagi-bagi. Ada namanya kontennya, materi, bisa juga prosesnya, media yang digunakan, bisa juga bukti atau evidence learning-nya, buktinya. Jadi ada yang menyetor dengan selembar kertas atau tulisan dalam kertas, ada yang menyetor dengan bentuk video, tapi ada juga yang menyetor tugas dalam bentuk kayak leaflet saja, kayak gambar bercerita. Tetapi kita tidak bisa mengatakan yang video lebih bagus daripada yang gambar. Kita tidak boleh mengatakan yang gambar lebih bagus, lebih tinggi nilainya daripada yang coretan kertas. Karena tujuan pembelajarannya bukan dari segi penggunaan bukan penggunaan elektronik tadi, bukan. Tapi tujuannya bagaimana dia memahami konten yang disampaikan. Itulah yang dimaksud dengan salah satu juga berdiperen namanya menghargai potensi. Dalam pembelajaran juga kan ada namanya anak-anak senang kalau melihat visual, ada juga yang senang kalau mendengar, ya auditori, ada juga yang senang kalau melakukan, ya ada semua. Pernah mendengar misalnya kecerdasan majemuk, ya ada ya kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Iya, jadi anak-anak itu bisa intelijennya tadi ini bisa bermacam-macam. Ya ada kecerdasan seni seperti tadi dan dijelaskan, kecerdasan matematik, ya ada kecerdasan. Makanya sekarang itu jurusan kan mau dihapus ya. Penjurusan itu kan peminatan kan mau dihapus. Artinya bahwa dulu kita paradigma lama mengatakan bahwa kalau IPA itu adalah orang yang hebat, sementara IPS misalnya kelas 2. Sekarang tidak boleh begitu. Sabar semua, karena kesuksesan itu tidak ditentukan oleh jurusan IPA atau IPS atau jurusan bahasa, kalau memang ya kan seperti itu ya kenyataannya. Oke. Jadi saya kira luar biasa apa yang disampaikan ya Ibu Hikmah tadi. Plus untuk Ibu Hikmah ya. Oke. Ada lagi yang mau menyampaikan? Saya ada 15.37 ini sekarang. Nanti kita akan selesai itu sampai 15.45. Seharusnya sampai 16 lah.